Astagfirullahaladzim, sering sih. Sering. Enggak pernah. Alhamdulillah. Insya Allah. Nunda ya? Bukan nunda lagi sih, malah bisa dibilang enggak sih. Oh, enggak salah. Enggak salah. Wah, sering sih. Itu manusiawi nggak sih? Semoga ya. Nunda waktu Semoga, sholat kan? tapi kayaknya nggak Artinya manusiawi. tetap sholat kan pada akhirnya kan? Kalau itu jarang, karena seringnya nggak sholat. Plot twist. Nggak, ini jujur aja, maksudnya kayak bukan karena sengaja, tapi kayak nanti aja deh gitu, terus lupa gitu kan, atau enggak keburu pulang, keburu di jalan, nanti sampai rumah keburu capek, jadi kayak ya udah, jadinya harusnya bisa dapat semua, cuman enggak. Jadi paling ya biasanya yang dapat sih ya itu sholat kayak zuhur dapat, terus maghrib dapat. Tapi kalau sekarang lagi Ramadan, alhamdulillah mulai bisa lah nambah dikit-dikit. Dikit-dikit ya. Udah mulai rutin lagi. Terus pemuda sekarang itu sering memamerkan harta, aurat, gaya pacaran, bahkan dosa-dosa maksiat pokoknya. Nah, menurut Mas gimana? Boleh nggak? Kalau di batasan tertentu mungkin ya boleh-boleh aja ya, kayak misalnya yang namanya anak muda ya, keluar bareng pacaran misal, tapi pacaran sama ibunya kayak gitu ya boleh-boleh aja. Tapi kalau pacaran berdua aja kayak itu ya jangan. Menurut aku itu Berdua sama sebenarnya ibunya tadi. mungkin karena di zaman sekarang sosial media udah bukan, menurutku ya, bukan yang kayak kita cuman memancarkan citra diri kita, tapi kayak kita nge-influence orang juga di sosial media itu. Menurutku itu perbuatan yang bisa dibilang kurang tepat. Tapi apakah orang tersebut bisa disalahin segitu gamblangnya? Menurutku enggak juga, karena itu pasti dipengaruhi juga sama kehidupan dia di realnya gitu, di dunia nyatanya. Apakah dia di dunia nyatanya kurang perhatian sehingga dia butuh validasi, sehingga dia ngupload apa gitu di sosial media biar dianggap keren apa gimana gitu. Tapi perbuatannya apakah menurutku perbuatannya masih bisa dibilang kurang tepat sih. Menurut Masih saya salah sih fine aja ya, selama mereka tuh bisa bertanggung jawab gitu loh apa yang mereka lakukan gitu kan. Kalau misalkan mabuk ya benar-benar pakai uangnya sendiri gitu loh, ya jangan sampai merugikan orang lain. Kalaupun mau dibikin konten atau mau diupload tentang maksiat atau pamer aurat, selama itu tidak merugikan orang lain sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau sampai merugikan orang lain, nggak bisa bertanggung jawab atas apa yang dilakuin sih kurang setuju. Tapi kalau pamer ya nggak ada salahnya, orang juga cuman lihat aja gitu paling kan. Jadi Menurut aku ya, dipamerin kalau tetap menurut aku sih bisa ya merugikan orang terserah lain. mereka ya. Kan nggak kan kadang ada orang di titik yang ya udah dia emang lagi nakal terus, tapi siapa tahu di tahun berikutnya dia berubah gitu kan. Siapa tahu setelah dia puas dengan semua kenakalannya itu, terus dia jadi kayak ya udahlah gitu. Ya aku pun sempat ngalamin itu, cuman emang nggak dipamerin sih. Kayak ya pernah lah melakukan perbuatan yang dilarang dalam agama gitu kan misalkan. Itu pernah, ya jujur aja pernah. Tapi kan seiring berjalannya waktu ya udahlah. Kalau menurutku sih mereka yang suka pamer harta, terus mungkin pamer ini ya kayak maksiat mungkin ya, kayak dia mabuk, terus dia pamer aurat mungkin bagi yang perempuan. Aku pribadi sih terserah mereka gitu, karena aku juga siapa sih gitu kan. Cuman menurutku ya udahlah, mungkin someday dia bisa dapat titik dimana menyadari dan okelah aku akan berubah lebih baik lagi. Aku tidak akan pamer harta gitu, mungkin pamer yang lain, pamer ibadah gitu. Yang malah nggak boleh juga ya. Itu nggak boleh. Jadi harus bawa orang tua yang pas pacaran. Iya, nggak apa-apa. Apa kalau bawa orang tua nggak apa? Nggak apa-apa. Kalau pamer apa tadi? Dia tadi pacaran sama orang tua. Maksiat, mabuk, aurat, gitu-gitu. Kalau aurat kita nggak bisa ngatur ya kan orang, tapi kan itu salah ya. Tapi ya gimana lagi gitu zaman sekarang ya kan. Salah. Kalau masalah maksiat, mabuk. Kalau mabuk sekarang kan zaman sosmed kan ada yang mabuk cuma buat konten ya.
Jadi ya jangan percaya 100% sama sosmed lah ya. Kita nggak bisa, jangan mengadili langsung, wah mabuk nih mabuk, siapa tahu dia cuma mabuk perjalanan, kan nggak tahu juga. Di plot isu kan. Nah, menurut kamu sih senang-senang atau pura-pura itu lebih baik? Terus kamu sering mikir nggak sih kayak nggak apa-apa senang-senang deh, masih muda? Sering mikir kayak gitu, bahkan sampai sekarang juga kayak gitu terus, tapi tetap perlu kontrol sih, karena senang-senangnya ini apa dulu gitu. Jangan sampai gara-gara kita mau senang-senangnya ini, kita ngerusak si masa muda itu sendiri gitu. Masya Allah. Ya, mantap. Tahu batasan. Penting banget. Kalau hidup dibikin serius juga, ya kenapa harus ada apa sih fitur gitu di dunia ini kan bisa kita manfaatin. Kayak misalkan kita mau hedon, mau nonton atau mau jalan-jalan, traveling segala macam, yang menurut saya sih ya itu ada gitu loh. Kenapa enggak gitu? Kenapa harus serius banget sih? Kenapa kita harus nggak mau traveling, nggak mau jalan-jalan, emang kenapa gitu? Selama kita mampu punya, kenapa enggak? Oke, Tapi oke. butuh. Oke. Nggak penting dalam artian itu kita skip pun nggak masalah gitu loh. Kayak aku pribadi, misalkan lagi stres, lagi pusing, gini nih, ya aku tuh nggak harus senang-senang hura-hura itu nggak. Aku punya pelarian sendiri untuk meredakan stresku, misalkan kayak ambil contoh apapun ya, misalkan kayak dengerin musik, itu kan nggak senang-senang ya, itu kan kayak kegiatan yang biasa aja gitu loh. Tapi kemudian penting atau enggak ya, menurutku enggak. Cuman kita butuh, karena kan ya ada lah sesekali kita butuh seneng, bisa dilakukan dengan hura-hura ya monggo. Menurutku kalau emang misalkan bisa dilakukan dengan sendiri kayak aku tadi, misalkan dengerin musik, atau mungkin aku pengen spare waktu 1 hari aja nggak ngapa-ngapain, nonton film, do nothing gitu, ya udah nggak apa-apa gitu. Rebahan. Satu lagi pertanyaan apa tadi? Udah rebahan. Lupa. Kamu sering gak sih mikir gak apa-apa senang-senang mumpung masih muda? Oh iya, tentu. Senang-senang mau masih muda ya? Yes. Iya, sampai sekarang pun aku masih mikir gitu sih. Gimana ya? Kalau hura-hura mungkin nggak cocok ya hura-hura, tapi kalau untuk menikmati hidup, nah itu nggak apa-apa sih menurutku pribadi. Karena ya terutama di Ramadan itu kan banyak yang disorotkan belakang ini, wah jalan-jalan kemana-mana mumpung Ramadan nih, cari takjil sampai lupa sholat maghrib kayak gitu kan. Pada dasarnya itu nggak apa-apa, tapi kalau sampai ngelupain kayak sholat maghrib itu nggak jadi masalah kayak gitu. Jadi Batasan selama dari- itu masih ada batas wajarnya ya nggak apa-apa aja. Nanti Contoh tinggal ya, didefinisikan contoh misalkan aku batas pengen wajarnya. liburan kemana gitu, ya udah lakuin aja kalau ada waktunya, ada kesempatannya, ada. Intinya bisa dilakukan sekarang, ya udah senang-senang aja gitu loh. Toh juga kan senang-senang kan nggak selalu negatif nggak sih? Ya menurutku sih ya kayak gitu deh. Perlu sih menurutku. Thank you, Kak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya alhamdulillah tadi ya anak muda yang kemudian ya mungkin kadang-kala waduh kok sampai nunda sholat atau nggak nunda lagi gitu ya, sampai nggak sholat gitu ya. Ya bagaimana sih kemudian ya idealnya ya pemuda Islam gitu ya. Ya, terutama apalagi memang ternyata Masya Allah masa muda ini adalah kemudian masa yang memang paling nantinya disorot gitu ya juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Bagaimana tidak kemudian ketika nanti kita ditanya di hari akhir nanti, ternyata tidak hanya kemudian seluruh usia kita gitu ya, tapi specifically nanti masa muda kita gitu ya. Tidak bergerak gitu ya kaki umatnya Nabi Adam nantinya sampai kemudian ditanyakan gitu ya, ditanyakan terkait dengan usianya, khususnya nanti juga usia muda gitu ya. Selain nanti juga hartanya dan juga nanti ilmunya gitu ya. Maka memang masa muda ini menjadi masa yang benar menjadi perhatian kita semua. Nah, ada satu konsep yang menarik gitu ya, yang disampaikan oleh Rasulullah dalam sebuah hadisnya,
hadisnya dari Abu Hurairah gitu ya. Hadisnya cukup panjang sebenarnya. Diawali dengan al-mu'minul qawiyyu ahabbu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if gitu ya. Bahwasanya mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan mukmin yang lemah gitu ya. Tapi ternyata kalimat selanjutnya menarik gitu ya. Wa fi kullin khairin gitu ya. Wa fi kullin khairun, bahwasanya tetap pada setiap mukmin itu ada kebaikan gitu ya. Tapi harapannya memang menjadi mukmin yang kuat itu lebih dicintai. Kuat dari segi apa? Ternyata memang kuat dari segi agamanya gitu yang dimaksudkan. Gitu ya. Selain ya bagus juga nantinya kuat dari segi fisik itu juga bagus. Tapi kemudian yang ditonjolkan adalah kuat dari segi agamanya. Gitu ya. Nah, bagaimana kemudian caranya agar kita kuat dari segi agama? Nah, kalimat selanjutnya di dalam hadis ini adalah ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jiz gitu ya. Bersungguh-sungguhlah atau bersegeralah terhadap apa-apa yang bermanfaat bagimu gitu ya. Ala ma yanfa'uk, apa-apa yang bermanfaat bagimu. Nah, kadang-kala kita sebagai pemuda ini ya mungkin belum tahu atau tidak menyadari apa yang bermanfaat untuknya gitu ya. Tadi senang-senangnya mungkin ya yang kemudian diinginkan gitu ya, hura-huranya atau mungkin mohon maaf tadi maksiatnya gitu ya, yang kemudian sepertinya diinginkan oleh anak-anak muda, apalagi wah masih muda lah, masih banyak waktunya gitu ya. Padahal tadi kalau dikatakan oh siapa tahu nanti tobat gitu ya, siapa tahu nanti ya akan kembali di jalan yang benar gitu ya. Tapi kita nggak tahu kapan nantinya kembali ataupun bisa jadi malah meninggal duluan gitu ya. Ya naudzubillah min dzalik. Itu ya. Maka konsepnya adalah bersegera gitu ya, atau bersungguh-sungguh terhadap apa-apa yang bermanfaat, bukan terkait dengan kesenangannya ataupun ya malah maksiatnya tadi. Bukan berarti tidak boleh bersenang-senang, akan tetapi ternyata gitu ya, kalau kita lihat di Al-Qur'an gitu ya, ternyata itu Allah tidak pernah menjadikan senang atau bahagia itu sebagai nantinya tujuan gitu ya, atau apa yang kemudian dicari gitu ya, bukan bahagianya gitu ya, tapi yang dicari harusnya adalah meaningfulnya atau ya pemaknaan dalam kehidupan, ataupun nantinya apa tujuan kehidupan kita, kenapa kita kemudian hidup gitu ya di dunia ini. Ya tentunya yang kemudian kita sebagai umat muslim mungkin sudah sering dengar gitu ayat ini, surah Adz-Dzariyat surah ke-51 ayat ke-56, bahwasanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun gitu ya. Kita tidaklah diciptakan kecuali untuk beribadah kepada Allah. Makanya memang dunia ini memang tempatnya apa ya, bisa jadi memang tempatnya ibadah, tempatnya capek gitu ya, mungkin tempatnya stres ya, walaupun stres dalam arti positif, kemudian untuk memperbanyak aktivitas kegiatan positifnya gitu ya, ibadah gitu ya. Ibadah tadi juga tidak melulu kemudian sholat gitu ya, walaupun sholat tadi harusnya tetap ya harusnya 5 waktu gitu ya, tapi ya kegiatan kita di kantor, kegiatan kita sekolah dan lain sebagainya itu juga bentuk ibadah gitu ya, itu juga bentuk ibadah. Plus juga sebenarnya ketika kita tadi ya bagus ketika stres ya kita bisa ya artinya refreshing dulu, dan bagus tadi punya nggak harus yang hura-hura gitu ya, yang ya kemudian hal-hal yang mubah saja gitu ya, itu ya nggak masalah, itu diperbolehkan ya, gitu ya. Apalagi ya memang kalau kita nantinya masa yang mubah saja nggak boleh gitu ya, nanti malah kita mengarahnya ke yang haram, ke yang maksiat tadi gitu ya. Sudah kita melakukan hal-hal yang mubah saja gitu ya. Nah walaupun nanti mungkin kalau terkait mendengarkan musik ya kadang-kala kan ya walaupun ini ada banyak pendapat gitu ya, tapi harapannya kita ini juga tidak mendengarkan musik yang kemudian melalaikan gitu ya. Takutnya nanti ya mendengarkan musik tapi musiknya kemudian melalaikan sehingga ya kita menjadi lupa juga tadi untuk kemudian berkegiatan gitu ya, ataupun malah beribadah gitu ya, karena juga banyak ternyata musik yang melalaikan. Nah, kalimat selanjutnya gitu ya, ketika kemudian kita juga capek gitu ya, wasta'in billah wala ta'jiz gitu ya. Nah, kalimat selanjutnya adalah mohonlah pertolongan kepada Allah gitu ya. Maka pemuda yang ideal gitu ya, kalau kemudian dia merasa capek, merasa kemudian wah berat gitu ya, stres, ya kita berdoa kepada Allah dan kita mengembalikan setiap aktivitas kita kepada Allah gitu ya, karena Allah lah yang kemudian ya akan menguatkan kita, Allah yang kemudian ya sebenarnya nanti hasilnya itu urusan Allah gitu ya. Jadi ya kita cukup berusaha saja, kita cukup ikhtiar saja gitu ya, dengan ikhris ala ma yanfa'uk tadi, melihat apa kemudian manfaatnya, dan kemudian ya sudah kita kembalikan kepada Allah, wala ta'jiz, dan janganlah engkau merasa lemah gitu ya. Karena apa? Karena wa fi kullin khairin tadi
Karena pada setiap mukmin gitu ya, itu adalah terdapat kebaikan. Jadi ya Masya Allah, ternyata menjadi seorang mukmin saja itu sudah menjadi kebaikan, maka janganlah engkau merasa lemah. Kita selalu punya Allah gitu ya, yang senantiasa akan menjaga kita, senantiasa akan bersama kita. Nah, nanti kalau melihat pemuda ideal, sebenarnya nanti ada namanya 10 muwasafat muslim ya, nanti mungkin bisa di lain waktu gitu ya, kemudian didetailkan kembali gitu ya, atau mungkin bisa dicari di Google gitu ya, apa 10 muwasafat muslim, 10 sifat yang harusnya ada pada diri seorang muslim, terutama tadi pemudanya gitu ya, yang ternyata tadi juga salah satunya adalah qawiyul jismi gitu ya, kuatnya fisik gitu ya, ya ternyata tadi memang kuatnya fisik juga penting. Apalagi nanti juga yang lainnya adalah harisun alal waktihi gitu ya, pandai kemudian untuk mengatur waktu gitu ya, sehingga tadi harapannya sholat itu juga bisa diatur waktunya, karena sholat itu ternyata waktunya sudah pas sekali gitu ya, sudah pas, sehingga nantinya tidak ditunda ataupun ya tidak bahkan meninggalkannya gitu ya. Semoga bermanfaat yang saya sampaikan, semoga nantinya menjadi banyak kebaikan untuk kita, menjadi kita bisa berusaha menjadi seorang pemuda gitu ya, yang ideal, menjadi pemuda yang islami gitu ya, tidak harus kemudian pakai koko seperti ini gitu ya, pakai kaosan aja nggak apa-apa, itu tetap islami gitu ya, karena tidak dilihat dari bentuk luarnya. Sekian, terima kasih. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.